Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinando Fadilah dari kelompok 2, ingin mempresentasikan seni teater. Rekan kami akan mempresentasikan teater primitif dan teater abad pertengahan. Absen 11. Ya, teater primitif atau klasik 1000 sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Teater primitif atau klasik sangat erat kaitannya dengan upacara ritual keagamaan masyarakat pada saat itu. Teater pertama kali yaitu dimulai oleh orang Yunani kuno pada 1000 sebelum Masehi. Teater Yunani kuno yang dibangun disebut amfiteater. Biasanya amfiteater ini berada di sisi bukit dengan tempat duduk berjenjang mengelilingi panggung dalam bentuk setengah lingkaran. Cerita yang diangkat dalam teater Yunani yaitu kisah mitos dan legenda. Biasanya pada pertunjukan akan melibatkan paduan suara. Salah satu karya terkenal yang masih suka dimainkan sampai saat ini yaitu Sophocles, Aristophanes, Euripides. Ciri-ciri khusus pertunjukan teater pada masa Yunani kuno adalah pertunjukan dilakukan di amfiteater, sudah menggunakan naskah lakon. Cerita yang dimainkan adalah tragedi yang membuat penonton tegang, takut dan kasihan, serta cerita komedi yang rasa dan sering memiliki tokoh terkenal pada waktu itu. Teater abad pertengahan, abad ke-14 sampai abad ke-16. Pentas-pentas teater di abad pertengahan memang masih berorientasi pada perayaan keagamaan, terutama Kristen. Dalam tahun 1400-an dan 1500-an, banyak kota di Eropa mementaskan drama untuk merayakan hari-hari besar umat Kristen. Drama-drama dibuat berdasarkan cerita-cerita Alkitab dan dipertunjukkan di atas kereta yang disebut pakaian dan ditarik keliling kota. Bahkan kini pertunjukan jalan dan prosesi penuh warna diselenggarakan di seluruh dunia untuk merayakan berbagai hari besar keagamaan. Ciri-ciri teater abad pertengahan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh absen 12. Teater realis ini dibuat harus menyesuaikan dengan pandangan-pandangan kehidupan yang realistis dan menampilkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, bahkan di luar kemampuan manusia yang ada di dalam kehidupan nyata. Sutradara mengharapkan agar dapat mengajak penonton tergugah secara emosional dalam menonton teater realis, dan agar pesan yang terkandung dalam drama tersebut bisa tertampilkan dengan baik. Teater realis membutuhkan unsur-unsur pembentuk cerita seperti para aktor, tata panggung, tata cahaya, tata musik, kostum yang realistik, yang digambarkan secara umum dengan meletakkan ciri-ciri realistik dari keberbedaan unsur-unsur tersebut. Pentingnya diadakan kaum realis yang benar-benar paham agar adanya kecenderungan dalam mengekspresikan peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya juga aturan-aturan tertentu yang bersifat umum diterapkan dan digambarkan. Teater modern berasal dari Yunani, Rome. Ada saat-saat tertentu untuk sebuah kepentingan seni, sarana ekspresi yang menyampaikan pesan dalam bentuk drama, sebuah perangkat hiburan sebagai alat bantu pengajaran. Berbeda dengan teater tradisional yang menggunakan panggung sederhana, teater modern lebih unik karena kebanyakan dipentaskan di panggung yang beraturan dan terencana lengkap, dan propertinya yang lebih detail, memiliki cerita yang jelas karena harus sesuai dengan naskah dan arahan sutradara. Adanya juga instruksi terhadap penonton, tidak seperti teater tradisional. Biasanya ada banyak interaksi antara pemain dan penonton. Selain itu, lebih baik banyak penonton teater modern daripada teater tradisional.
Ini dikarenakan lokasinya lebih mencolok dengan tataran perkotaan. Teater modern memiliki skrip atau skenario dialog atau dengan dalam naskah yang sudah memiliki alur yang jelas, entah itu nama aktor. Jadi para aktor berlatih sesuai dengan naskah tokoh. Teater lebih beragam sesuai dengan tema. Materi selanjutnya akan dilanjutkan absen 13. Teater postmodern adalah sebuah wacana yang mempertanyakan semua kemapanan modern yang memiliki batas, dampak, dan pertunjukan. Jenis-jenis teater modern. Teater boneka merupakan kegiatan pementasan cerita yang menggunakan media boneka. Teater dramatik merupakan pertunjukan teater yang berdasarkan pada drama lakon dan yang dipentaskan. Drama musikal adalah kolaborasi antara musik, lagu, gerak, dan tari. Ciri-ciri teater modern dipentaskan di gedung serta diiringi musik-musik modern seperti piano, biola, dan gitar. Cerita yang disajikan biasanya berbentuk kritik sosial. Unsur-unsur teater modern: unsur skenario, naskah yang berisi tentang nama tokoh dan dialog yang diucapkan. Unsur pemain atau teater atau aktris. Unsur sutradara membina, melatih, dan mengarahkan pemain serta pekerja artistik dalam produksi pementasan. Itu merupakan bentuk kesenian tradisi dari sastra lisan yang dibutuhkan dan merupakan teater tradisional yang penyampaian cerita atau lakon dibawakan dengan cara mendongeng tanpa diiringi musik. Teater